Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membangun kampung, daerah, maupun negeri ini dibutuhkan kesepakatan, kebersamaan, persatuan, dan keterpaduan antar pemangku kepentingan, baik itu warga masyarakat, pemerintah, ulama, kaum intelektual, dunia usaha, LSM, maupun pers. Demikian disampaikan oleh Bupati Aceh Timur Haji Hasbala SH bin HM Taib dalam sambutannya pada pembukaan kegiatan Bursa Inovasi Desa pada program Inovasi Desa se-Kabupaten Aceh Timur tahun 2017. Kegiatan Bursa Inovasi Desa pada program Inovasi Desa se-Kabupaten Aceh Timur tahun 2017 dipusatkan di Gedung ID Sport Center ISC, Kamis 28 Desember 2017. Bupati Haji Hasbala SH bin HM Taib atau yang akrab disapa Bupati Rocky menyebutkan, Bursa Inovasi Desa ini sangat tepat dilaksanakan dengan maksud untuk menjembatani kebutuhan masyarakat dan pemerintahan kampung dengan penyedia jasa layanan teknis untuk mencari solusi bagi penyelesaian masalah serta inisiatif atau alternatif kegiatan pembangunan kampung dalam rangka penggunaan APBG yang lebih efektif, efisien, kreatif, dan inovatif. Untuk itu, diperlukan reformulasi program dengan mengacu pada potensi yang ada dan diselaraskan dengan desain pembangunan daerah maupun nasional. Misalnya daerah pesisir dikembangkan sebagai sentra metropolitan, tangkap maupun budidaya. Wilayah tengah untuk pengembangan tanaman pangan dan peternakan. Wilayah pegunungan untuk pengembangan tanaman perkebunan. Aceh Timur juga punya potensi wisata alam pesisir maupun pegunungan yang belum dioptimalkan sebagai daya ungkit dan daya angkat perekonomian lokal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah. Ayuhan nas, Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Forum Forkopimda Kabupaten Aceh Timur atau yang mewakili, yang saya hormati para SKPK, para camat, para DG. Keinginan kita sama, bagaimana Aceh Timur ini terbangun seperti kabupaten kota yang lain, baik di Aceh atau di luar Aceh. Keinginan kita adalah ingin memajukan dan ingin mensukseskan daerahnya masing-masing seperti daerah lain. Tapi dalam hal tersebut banyak kejanggalan-kejanggalan yang kita lihat di desanya dalam melaksanakan tugasnya, dalam menjalankan roda pemerintahan di desanya. Kita lihat baik di kecamatan dan desa dan juga di SKPK sendiri, banyak kejanggalan-kejanggalan yang belum siap, yang belum mampu untuk mengantisipasi tentang SDM-nya, apalagi di desa. Nyola Tengku Gisi Lun peringat Mbak Adrona, hari ini nyona tertulis yuk datang komit tiru maju, nyota singkat Dakotim. Inovasi itu mendatangkan ya satu makalah yang baru dalam menciptakan desa tersebut. Misalnya tadi ada saya lihat buat tempe pakai biogas, itu kan namanya inovasi, mendatangkan ide supaya ke depan lebih maju, supaya ke depan lebih berkarya, supaya ke depan ekonomi lebih bangkit. Hari ini kita harus mendatangkan ilmu yang bisa maju desa kita. Caranya bagaimana? Duk pakat yang kena tertulis shit. Siapa pakat pemakmur Nangrau. Saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bursa Inovasi Desa pada program Inovasi Desa se-Kabupaten Aceh Timur
tahun 2017 dengan ini saya nyatakan dibuka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampung Alfiandi mengatakan, tujuan dari Bursa Inovasi Desa ini untuk mengembangkan dan memperkenalkan teknologi terbaru sebagai penunjang pembangunan desa. Turut hadir pada kegiatan tersebut diantaranya seluruh kepala desa dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur, Tuhapet, Asisten Sekdakap Aceh Timur, unsur Forkopimda Aceh Timur, dan para tamu undangan. Sudah ada tim dan juga inspektorat, Bapeda, BPMPKS, dan ada tim ya untuk melihat ya semuanya kita akan lakukan, dan juga saya sendiri selaku bupati mengawal, insyaallah ya. Tim sudah ada. Harapan kita mudah-mudahan ADG tidak menyalahgunakan anggaran, nah tepat sasaran kita harapkan, dan juga saya selaku bupati mengawal di semua desa, dan saya dengan inspektorat, Bapeda, dan BPMPKS, dan juga saya sudah sampaikan di tahun 2017 ini kita lihat harus ada di meja saya ya. Perencanaan 2018 juga harus ada, yang sudah mereka kerja juga harus ada. Prioritasnya semuanya kita arahkan ya pembangunan desa sesuai undang-undang yang sudah ditentukan oleh Menteri Desa dan peraturan pemerintah. Ya, cuman di sini kita Aceh Timur kan wilayahnya luas. Ya, infrastruktur, jaringan irigasi, ya rumah juga, rehab dan banyak. Ya, tapi mudah-mudahan, dan juga kita di kabupaten juga kita dorong dananya untuk membantu pembangunan di desanya, walau tidak anggaran masuk ke kas desa, artinya ke rekening desa. Tapi kita juga akan melihat desa yang lebih besar, desa yang lebih ini, misalnya ini program 100 hari di Payameligo, dan juga kita bangun waduk besar, dan juga di Payapujulo, di Darul Falah, ya kita juga bangun dengan dana khusus, ya jadi mereka juga bisa bangkit ekonomi. Dari awal kita sudah sampaikan, bahwa setiap desa yang ADG-nya bagus, dia bisa membangun desa, mulai dari dana gotong royong, semuanya kita dapat apresiasi, dan juga kita memberikan hadiah. Tapi hari ini hadiahnya nggak bisa kita lakukan. Pertama saya pernah janjikan bahwa mana desa yang terbaik membangun dalam gotong royong pertama. Yang kedua dana ADG, itu 500 juta saya kasih uangnya, walau uang ini bukan masuk ke kantong kepala desa membangun desanya. Tapi hari ini desanya belum bisa. Belum ada, Pak ya? Belum ada. Ini belum ada desa yang siap. Belum. Belum siap. Tapi tahun depan insya Allah. Kegiatan hari ini adalah Bursa Inovasi Desa. Yang dikatakan bursa itu kita perhatikan menjual segala macam teknologi untuk menunjang pembangunan desa. Ada di situ inovasi tentang teknologi tepat gunanya, inovasi tentang pertaniannya, inovasi tentang cara pembinaan. Juga di sini ditampilkan teknologi-teknologi yang tidak begitu sulit masuk ke desa, seperti lampu solar ya, lampu matahari. Terus seperti teknologi yang di masyarakat sekarang ini untuk menghemat dan menunjang kebutuhan BBM, itu kita ada biogas namanya. Biogas itu kotoran lembu, juga kotoran kambing yang dicampur sama air akan bisa untuk masak, untuk lampu juga bisa. Jadi mudah-mudahan teknologi ini bisa diambil ke desa dengan berkomitmen dengan pada lembaga-lembaga ini untuk membangun desanya. Ya itu ada, kita mengundang beberapa lembaga waktu itu, cuman yang mendaftar pada saat itu adalah 9 lembaga ya, tentang pembinaan pemerintahan, tentang pembuatan tapal batas, tentang teknologi solar itu tadi, tentang biogas dan lain-lain sebagainya. Kita melihat daripada potensi desa yang ada. Jadi tidak bisa kita harus desa ini harus seperti ini, desa ini harus seperti ini. Tapi semua yang dibuat adalah berdasarkan potensi desanya dulu. Desa ini, ada ternakannya bagus. Kenapa enggak biogasnya ditingkatkan?
Oh desa ini sumber daya buah-buahannya bagus. Kita berteknologi di bidang untuk teknologi tepat guna di hasil bumi gitu. Jadi tergantung daripada potensi. Ya. Tujuan akhir pada semua ini adalah ingin mensejahterakan masyarakat dengan jalan peningkatan ekonomi, ya, dan infrastruktur, gitu ya. Jadi kita harapkan dengan teknologi-teknologi yang masuk, dengan pemerintahan desa yang bagus dan teknologi tepat guna yang digunakan secara tepat ya, akan meningkatkan ekonomi masyarakat yang akhirnya menjadi sejahteranya masyarakat. Cara saya mikir. Begitu juga dengan harapan Pak Bupati. Seperti kita tahu, Pak Bupati ingin yang paling penting adalah mensejahterakan masyarakat. Seperti katakan Pak Bupati, datang, komit, tiru, dan maju. Ya, datang dengan tepat, komit yang tepat, tiru yang betul. Itulah baru bisa kita maju. Dari Aceh Timur, Hamdan, RTV melaporkan. Aceh Timur, Bere.